Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah pendidikan inklusi dengan materi alur penanganan pendidikan. Nah, sebelum kita bahas secara detail tentang apa itu alur penanganan pendidikan inklusi, lebih dahulu kita samakan persepsi kita tentang apa itu konsep pendidikan inklusi. Yang pertama adalah pendidikan inklusi. Apa sih itu pendidikan inklusi? Nah, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang beririsan langsung dengan beberapa konsep dan istilah seperti layanan khusus dan pendidikan khusus. Nah, selanjutnya adalah pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Nah, apa saja sih ciri-ciri peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa? Nah, yang pertama, peserta didik itu cenderung memiliki rasa ingin baca yang sangat tinggi. Dan yang kedua, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu bertahan terhadap tugas atau mereka berusaha untuk menguasai tugas tersebut. Jadi kita akan bahas tentang disabilitas. Nah, disabilitas merupakan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan juga sensori dalam jangka waktu yang lama sehingga memberikan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi. Nah, ada 4 ragam dalam disabilitas. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra juga dengan gangguan penglihatan. Yang kedua ada tunarungu atau gangguan dalam pendengaran. Yang ketiga ada tunataksa atau gangguan dalam kemampuan fisik seseorang. Yang keempat ada learning disability atau gangguan pada sistem psikologis. Cerdas istimewa adalah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan luar biasa, kreativitas yang tinggi, serta berkomitmen terhadap tugas. Sedangkan bakat istimewa adalah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan luar biasa, kreativitas yang tinggi, serta berkomitmen terhadap tugas berdasarkan hasil nilai tes minat dan bakat siswa di bidang seni atau olahraga. Layanan khusus adalah peserta didik yang berasal dari masyarakat pedalaman, berasal dari daerah terpencil atau daerah yang terkena bencana alam maupun bencana sosial yang memiliki tingkat perekonomian yang begitu sulit, dan layanan khusus biasa diselenggarakan oleh jalur pendidikan informal maupun jalur pendidikan formal. Sedangkan contoh layanan khusus itu ada 5. Apa aja sih? Yang pertama ada guru pendamping, yang kedua ada kelas inklusi, yang ketiga ada terapis, yang keempat ada aksesibilitas fisik, dan yang terakhir ada program pembelajaran individual. Nah, untuk implikasi manajerial pendidikan inklusi juga terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, sekolah reguler harus menyediakan ruang kelas yang hangat, ramah, dan menerima keanekaragaman. Yang kedua, sekolah reguler harus mengelola kelas heterogen tetapi dengan kurikulum yang bersifat individual. Yang ketiga, sekolah reguler harus memiliki guru yang profesional sesuai dengan UU, guru, dan dosen. Yang keempat, sekolah reguler harus memiliki guru yang memiliki keterampilan dalam mengelola pembelajaran. Yang kelima, guru harus memiliki kolaborasi dan menciptakan kerjasama dengan orang tua selama proses pembelajaran. Nah, dan untuk menyelenggarakan proses pendidikan inklusi sendiri harus memperhatikan beberapa aspek penting. Yang pertama ada alur penanganan, yang kedua ada modifikasi kurikulum, yang ketiga ada program pembelajaran individual, yang keempat ada manajemen kelas, yang kelima ada tata kelola sekolah ini. Nah, kelompok kami akan membahas dan menguraikan materi secara mendetail mengenai alur penanganan pendidikan inklusi. Alur penanganan. Semua peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif adalah konsep yang dikembangkan dari hak fundamental ini, tetapi dalam prakteknya pendidikan inklusif dilakukan dengan alur penanganan seperti gambar berikut. Contoh, identifikasi masalah. Implementasinya mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Pemberian informasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik. Penyandang disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan atau dokter spesialis.
Contohnya, pendaftaran. Implementasinya, calon siswa dan orang tua mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti fotokopi, akta kelahiran, kartu keluarga, dan rapor terakhir. Yang ketiga, identifikasi dan asesmen. Identifikasi meliputi observasi, wawancara, tes, dan pemeriksaan dokumen sebagai alat untuk menggali data. Contohnya, observasi perilaku. Implementasinya dalam penanganan anak dengan gangguan perilaku, seorang psikolog atau konselor melakukan observasi terhadap perilaku anak selama interaksi dengan orang lain atau dalam situasi tertentu. Asesmen meliputi fungsi area belajar, sosial emosi, komunikasi, dan neuromotor. Contohnya, asesmen kognitif. Implementasinya dalam penanganan anak dengan gangguan belajar, seorang psikolog atau ahli pendidikan akan melakukan asesmen kognitif untuk mengidentifikasi kemampuan intelektual anak, seperti kemampuan berpikir logis, memori, dan pemecahan masalah. Yang keempat, penyusunan profil peserta didik. Untuk menyusun program intervensi maupun penyusunan program pembelajaran, diperlukan matriks perencanaan atau profil peserta didik sebelum menyusun program layanan. Contohnya yaitu identifikasi informasi dasar. Implementasinya mengumpulkan informasi dasar tentang peserta didik seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan orang tua atau wali. Contoh data peserta didik dapat dilihat sebagai gambar berikut. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah untuk menghasilkan program dan proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Program perencanaan disusun berdasarkan asesmen dan matriks perencanaan. Contohnya ada modul ajar atau RPP mata pelajaran ekonomi. Implementasi, guru memberikan rencana pembelajaran yang memuat tujuan, materi, metode, sumber dan penilaian yang akan dilaksanakan dalam mata pelajaran ekonomi selama 1 semester mendatang. Pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan penerapan perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Strategi pembelajaran terdiri atas blok strategi dan teks analisis. Contohnya, pada mata pelajaran ekonomi yaitu materi pengangguran. Implementasi, guru memberikan materi pengangguran yang selanjutnya akan dipelajari oleh siswa. Penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaian dan evaluasi pembelajaran perlu dilakukan untuk pengukuran dan pengambilan keputusan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Contohnya, penilaian tengah semester dan akhir semester. Implementasi, guru memberikan penilaian dan evaluasi pada setiap akhir pembelajaran atau pada setiap selesai memberikan materi. Laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh guru, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada orang tua siswa. Contohnya, pemberian rapor. Implementasi, guru biasanya membagikan rapor hasil capaian peserta didik yang biasanya disampaikan setiap berakhirnya 1 semester pembelajaran. Demikian video ini. Apabila ada kritik, saran, atau materi yang perlu ditambahkan, silakan tuliskan komentar pada kolom komen di bawah video ini. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.